Kita hari ini akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang warisan dan takdir. Sebuah garis keturunan yang dijaga selama berabad-abad, khusus untuk mempersiapkan kedatangan seorang utusan. Ini adalah kisah tentang para penjaga warisan suci itu sendiri, leluhur Nabi Muhammad. Nama ini? Muhammad. Tentu saja kita semua kenal nama ini. Nama yang dikenal di seluruh penjuru dunia yang menginspirasi miliaran orang. Tapi cerita yang akan kita bahas hari ini bukan cuma tentang beliau. Tapi, pernahkah Anda berpikir bagaimana dengan nama-nama para pendahulunya? Para pemimpin, para inovator, dan para penjaga yang sudah membukakan jalan bagi kehadiran beliau? Siapa sih mereka sebenarnya, dan apa peran mereka dalam sebuah takdir besar yang membentang selama ratusan tahun? Yuk, kita telusuri jejak mereka. Nah, ada sebuah hadis yang menjadi inti dari seluruh pembahasan kita. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Ini bukan sekadar silsilah biasa loh, ini adalah sebuah garis keturunan pilihan. Oke, kisah kita dimulai di Mekah, sebuah pusat spiritualitas. Tapi pada suatu masa, amanah suci yang dijaga di sana, sayangnya mulai tercemar. Coba bayangkan perubahannya. Selama 20 abad, Ka'bah itu adalah pusat tauhid yang murni, di bawah penjagaan keturunan Nabi Ismail dan suku Jurhum. Tapi, semuanya berubah ketika kekuasaan beralih ke suku Khuza'ah. Ada seorang pemimpin bernama Amr bin Luhai yang memperkenalkan sesuatu yang akan mengubah wajah Mekah selamanya. Jadi, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Amr bin Luhai ini bukan orang sembarangan loh, dia pemimpin yang sangat dihormati. Dia melakukan perjalanan ke Syam, negeri para nabi. Ironis banget kan? Justru dari sanalah dia malah membawa pulang sebuah berhala bernama Hubal. Dia meletakkannya di dalam Ka'bah, dan satu berhala ini membuka pintu bagi ratusan berhala lainnya. Kesucian Ka'bah pun tercemar. Dan akibat dari perbuatannya itu, sangat mengerikan. Sebuah hadis riwayat Al-Bukhari menggambarkan penglihatan Nabi tentang Amr bin Luhai yang menyeret ususnya di neraka. Kenapa? Karena dialah orang pertama yang mengubah agama Ibrahim yang murni di tanah Arab. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa yang dia perkenalkan. Tapi, di tengah kegelapan ini, secercah harapan muncul. Sebuah garis keturunan mulai bangkit untuk memulihkan kembali amanah yang hilang. Inilah momen kebangkitan kaum Quraisy. Perjalanan pemulihan ini ditandai oleh 4 tokoh kunci. Kita harus kenal mereka. Qusay sang pemersatu, lalu Hashim sang pemberi, Abdul Muttalib sang penemu kembali, dan terakhir Abdullah yang ditebus. Masing-masing dari mereka punya peran yang tak tergantikan. Kita mulai dari yang pertama, Qusay bin Kilab. Orang ini benar-benar seorang visioner. Dia melihat kabilah-kabilah Quraisy yang terpecah belah, dan dengan strategi yang brilian, dia berhasil menyatukan mereka semua, merebut kembali kendali atas Mekah, dan menegakkan kembali wibawa mereka atas Ka'bah. Dia ini ibarat arsitek yang membangun kembali fondasi kehormatan Quraisy. Selanjutnya, kita lompat ke cicitnya, Hashim. Nah, Hashim ini bukan cuma seorang pemimpin, tapi dia seorang inovator sosial yang jenius. Dialah yang merintis kafilah dagang musim dingin dan musim panas, yang bikin Mekah jadi makmur. Tapi yang lebih luar biasa lagi, dia menanamkan nilai kepedulian. Dia menciptakan sistem di mana orang kaya berbagi dengan orang miskin. Ini seperti benih karakter komunitas yang kelak akan menerima risalah Islam. Pemulihan terus berlanjut, tapi masih ada satu warisan super penting dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah hilang selama ratusan tahun, terkubur di bawah pasir waktu. Selama 500 tahun, sumur suci Zam-Zam hilang. Bayangkan, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Sampai akhirnya, Abdul Muttalib, putranya Hashim, mulai mendapatkan serangkaian mimpi misterius yang memerintahkannya untuk menggali kembali Zam-Zam. Sebuah tugas yang kelihatannya mustahil. Cuma ditemani putranya Harits, dia mengikuti petunjuk-petunjuk samar dari mimpinya. Pasti banyak yang mencemooh dia waktu itu. Tapi dia terus menggali, dipandu oleh keyakinan, sampai akhirnya air suci Zam-Zam memancar kembali. Mengembalikan sumber kehidupan dan berkah ke jantung kota Mekah. Misi pemulihan ini hampir selesai, tapi satu ujian terakhir yang paling berat menanti. Ujian ini akan menguji iman Abdul Muttalib sampai ke batasnya. Sebuah nazar seorang ayah yang akan menentukan takdir. Jadi ceritanya, Abdul Muttalib pernah bernazar, kalau dia dikaruniai 10 putra, dia akan mengorbankan salah satunya. Waktu pun berlalu, dan sumpahnya terkabul.
Saat tiba waktunya menunaikan nazar, undian pun dilakukan. Dan nama yang keluar adalah nama putra bungsunya yang paling ia sayangi, Abdullah. Tentu saja orang-orang Quraisy mencegahnya. Mereka menyarankan agar Abdullah ditebus dengan unta sesuai tradisi diat atau denda darah saat itu. Nah, harga awalnya ditetapkan 10 ekor unta. Maka undian pun dilakukan antara Abdullah dan 10 unta itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya ini sungguh menegangkan. Undian dilempar, nama Abdullah yang keluar. Taruhan dinaikkan, 20 unta. Dilempar lagi, Abdullah lagi. 30, 40, sampai 90 unta. 9 kali berturut-turut, takdir seolah terus menunjuk pada Abdullah. Bisa Anda bayangkan betapa tegangnya suasana saat itu. Baru pada undian ke-10, ketika tebusannya mencapai jumlah yang sangat besar, 100 ekor unta, undian akhirnya jatuh pada unta. Abdullah, ayah masa depan sang nabi, akhirnya ditebus. Nazarnya telah terpenuhi dengan cara yang sungguh tak terduga. Jadi, inilah dia, garis keturunan itu sekarang telah lengkap. Mulai dari Qusay yang menyatukan, lalu Hashim yang memakmurkan, Abdul Muthalib yang memulihkan iman dan warisan, hingga Abdullah yang ditebus melalui sebuah ujian yang begitu berat. Setiap generasi memainkan perannya, mengamankan jalan bagi generasi berikutnya. Inilah garis keturunan yang ditempa oleh ujian dan iman. Para penjaga telah menyelesaikan tugas mereka. Pertanyaannya sekarang, dunia seperti apa yang menanti kelahiran putra terbesar dari garis keturunan ini? Karena kedatangannya akan menjadi awal dari sebuah kisah yang akan mengubah segalanya.